Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilani Safarinda dengan NIM 120209010 dari jurusan PGMI kelas 3B. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik atau hubungan ketergantungan antara dua makhluk hidup atau lebih yang sama jenisnya ataupun berbeda. Simbiosis terbagi menjadi tiga. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, burung jalak dan kerbau. Burung jalak yang hinggap di tubuh kerbau membantu memakan kutu-kutu yang mengganggu. Dari sini terlihat bahwa antara burung jalak dan kerbau saling menguntungkan. Burung jalak bisa mendapatkan makanannya dan kerbau terhindar dari kutu-kutu yang mengganggu. Simbiosis yang kedua adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan makhluk hidup yang saling merugikan. Contohnya, nyamuk dan manusia. Mengapa dikatakan saling merugikan? Karena nyamuk di sini menyerap darah yang ada di manusia yang dapat menyebabkan penyakit. Contohnya seperti DBD. Dari hal ini terlihat bahwa yang diuntungkan hanya nyamuk, tetapi manusia dirugikan. Yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan dua makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan dan yang satunya lagi tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya ikan-ikan kecil dan ikan hiu. Ikan-ikan kecil ini biasa disebut dengan remora. Remora yang menumpang hidup di tubuh ikan hiu akan memakan sisa-sisa makanan yang ada pada tubuh hiu. Di sini terlihat bahwa ikan remora mendapatkan keuntungan karena bisa mendapatkan makanan dan ikan hiu ini tidak merasa terganggu ataupun diuntungkan. Jadi, dari contoh tersebut bisa dibilang bahwa hubungan antara ikan hiu dan ikan-ikan kecil adalah simbiosis komensalisme. Perkenalkan, nama saya Miftah Al-Najah Alifah dengan NIM 12020900053. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tingkatan organisasi makhluk hidup. Nah, ada berapa tingkatan sih organisasi makhluk hidup itu? Jadi, satuan organisasi kehidupan dalam ekosistem terdiri atas individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Urutan satuan-satuan makhluk hidup dalam ekosistem dari yang kecil sampai yang besar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah individu. Individu adalah makhluk hidup yang berdiri sendiri, yang secara fisiologis bersifat bebas atau tidak mempunyai hubungan dengan sesamanya. Individu juga disebut satuan makhluk hidup yang tunggal. Misalnya, seorang manusia, seekor hewan, atau sebatang pohon. Yang kedua adalah populasi. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup di suatu wilayah yang sama, dalam kurun waktu yang sama pula. Suatu organisme disebut sejenis bila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, menempati daerah atau habitat yang sama. Yang kedua, mempunyai persamaan bentuk, susunan tubuh, dan aktivitas yang sama. Yang ketiga, mampu menghasilkan keturunan yang mampu berkembang biak. Sebagai contoh, pada suatu lahan seluas 200 meter persegi, terdapat 500 batang tanaman jagung, 100 ekor belalang, 50 ekor jangkrik, 10 ekor burung, dan 3 batang tanaman turi. Berdasarkan data tersebut, maka di dalam lahan atau daerah tersebut terdapat beberapa populasi, yaitu populasi jagung, populasi belalang, populasi jangkrik, populasi burung, dan populasi turi. Yang ketiga adalah komunitas. Komunitas dapat diartikan sebagai seluruh populasi yang menempati daerah yang sama. Antar jenis makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya akan terjadi interaksi di daerah tersebut. Kemudian interaksi itu membentuk suatu kumpulan di mana di dalamnya setiap individu menemukan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kumpulan tersebut terdapat suatu kerukunan untuk hidup bersama, toleransi kebersamaan, dan hubungan timbal balik yang menguntungkan, dan ada pula yang merugikan. Misalnya, dalam suatu komunitas kebun
Terdapat berbagai macam populasi hewan dan tumbuhan yang tinggal di kebun tersebut. Anggota komunitas kebun, misalnya populasi pohon kelapa, populasi pohon mangga, populasi rumput teki, populasi semut, populasi cacing tanah, dan populasi belalang. Kenalkan, saya Gina Fikriah dengan NIM 12020900038. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Ya, ekosistem ini adalah sebuah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup dan lingkungan ini akan selalu berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena secara terus-menerus itu sangat berpengaruh ya antara keduanya itu. Lalu hubungan inilah yang dapat menimbulkan suatu kesatuan organisasi kehidupan yang disebut sebagai ekosistem. Kita mengetahui pengertian ekosistem, di sini ekosistem itu tersusun dari individu, populasi, dan komunitas yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Najla. Kita akan membahas tentang komponen apa saja sih yang ada pada ekosistem. Nah, jadi ekosistem ini memiliki dua komponen, yaitu ada komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik ini merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup yang ada di semua ekosistem. Contohnya komponen biotik itu seperti hewan, manusia, tumbuhan, mikroorganisme seperti bakteri, dan lain-lain. Nah, di komponen biotik ini dibagi menjadi dua, ada organisme autotrop dan organisme heterotrop. Organisme autotrop ini yaitu organisme yang menghasilkan dan membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari yang melalui proses fotosintesis. Nah, contoh dari organisme autotrop ini yaitu semua makhluk hidup yang memiliki zat klorofil atau zat hijau daun. Biasanya peran dari organisme autotrop ini adalah sebagai produsen di dalam rantai makanan. Lalu selanjutnya organisme heterotrop. Organisme heterotrop ini adalah semua organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Organisme ini memanfaatkan organik atau organisme lain sebagai makanannya. Dari organisme heterotrop ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada konsumen, pengurai, dan detrivor. Yang pertama adalah konsumen. Konsumen adalah organisme heterotrop yang langsung memakan organisme lain. Yang kedua adalah pengurai. Pengurai ini adalah suatu organisme yang mendapatkan makanan dari organisme yang telah mati. Yang ketiga adalah detritivor. Detritivor ini merupakan suatu organisme yang memakan partikel organik yang telah membusuk. Komponen abiotik. Komponen abiotik ini adalah benda-benda mati yang ada pada sebuah ekosistem yang meliputi aspek kimia dan aspek fisika. Contoh dari komponen abiotik ini adalah tanah, air, udara, kelembaban, cahaya, topografi, garam, dan mineral. Setelah mengetahui apa saja komponen dalam ekosistem, sekarang kita lanjut ke materi macam-macam ekosistem. Nah, dalam ekosistem ini memiliki dua macam, yaitu ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami ini adalah suatu ekosistem yang sudah terbentuk dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia, atau bisa disebut juga yang sudah diberikan oleh Allah gitu ekosistemnya. Nah, dalam ekosistem alami ini dibagi menjadi dua, ada ekosistem air dan ada ekosistem darat. Ekosistem air ini disebut akuatik, ekosistem darat disebut terestrial. Nah, di sini
kita akan membahas dulu ekosistem yang air ya, akuatik. Jadi ekosistem akuatik ini adalah suatu ekosistem yang terdapat komponen abiotik yaitu berupa air. Nah, dalam ekosistem ini pasti terdapat komponen biotik dan abiotik. Contoh dari ekosistem air ini seperti ekosistem air laut, muara, air tawar, dan sebagainya. Selanjutnya kita ke ekosistem darat atau terestrial. Nah, ekosistem darat ini biasanya ditentukan oleh curah hujan dan temperatur. Contohnya itu ada hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, dan lain-lain. Selanjutnya adalah ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan ini adalah ekosistem yang dibentuk oleh campur tangan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi manusia itu menciptakan ekosistem untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh dari ekosistem buatan yaitu seperti sawah, bendungan, terus perkebunan sawit, desa, kota, dan lain-lain. Setelah kita mengetahui apa itu ekosistem, macam-macamnya, komponennya apa saja, jadi kita mengetahui bahwa di dunia ini pasti akan ada komponen abiotik dan biotik. Perkenalkan, nama saya Novi Alfainu Rajijah dengan NIM 120209066. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang ekosistem. Yang pertama, rantai makanan. Rantai makanan terjadi di semua ekosistem, di kebun, di sawah, di sungai, di hutan, laut, dan lainnya. Maka dari itu, rantai makanan merupakan hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Dalam peristiwa ini terjadi proses perpindahan energi dari makhluk hidup yang dimakan ke makhluk hidup yang memakan, yaitu dari produsen ke konsumen pertama, konsumen kedua, konsumen ketiga, dan teratas. Contohnya seperti pada gambar. Ada rumput, sapi, manusia, dan pengurai. Rumput dimakan oleh sapi, lalu sapi dijadikan makanan oleh manusia. Kemudian manusia menghasilkan limbah yang akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer yang akan berguna untuk menyuburkan makanan. Lalu yang kedua, jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan gambar peristiwa makan dan dimakan yang sederhana. Pada kenyataannya, dalam satu ekosistem tidak terdapat satu rantai makanan saja, karena satu produsen tidak selalu menjadi sumber makanan bagi satu jenis herbivora. Sebaliknya, satu jenis herbivora tidak selalu memakan satu jenis produsen. Sehingga di dalam ekosistem terdapat rantai makanan yang saling berhubungan membentuk jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam suatu ekosistem. Contohnya pada gambar di atas. Padi bisa dimakan oleh tikus. Padi juga bisa dimakan oleh serangga. Padi juga bisa dimakan oleh lalat. Kemudian lalat bisa memakan pohon, lalat juga bisa memakan padi. Dan juga ayam. Ayam bisa memakan lalat, ayam juga bisa memakan serangga. Dan seterusnya hingga konsumen teratas. Kemudian yang ketiga, piramida makanan. Piramida makanan adalah suatu gambaran secara umum yang berhubungan antar komponen biotik dalam sebuah ekosistem. Berbeda dengan rantai makanan, piramida makanan ini menggambarkan sebuah interaksi antar komponen biotik lebih dari sekedar suatu peristiwa
makan dan dimakan dalam sebuah rantai makanan. Dalam sebuah ekosistem, tumbuhan sebagai produsen yang mempunyai jumlah populasi yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat trofik lainnya. Jumlah dari populasi produsen lebih besar dari konsumen satu. Populasi konsumen satu lebih besar dari konsumen dua. Dan konsumen 2 lebih besar dari konsumen 3, dan seterusnya hingga sampai dengan konsumen tertinggi. Berdasarkan dari perbedaan tingkat populasi ini, bisa digambarkan ke sebuah diagram yang berbentuk piramida. Contohnya seperti gambar di atas. Produsen sebagai tropik 1. Konsumen 1 sebagai trofik 2, konsumen 2 sebagai trofik 3, konsumen tertinggi sebagai trofik 4. Jadi produsen akan lebih banyak dibandingkan konsumen 1, dan konsumen 1 akan lebih banyak dibandingkan konsumen 2. Konsumen 2 akan lebih banyak dari konsumen 3, dan seterusnya hingga yang tertinggi. Jadi yang makanan akan lebih banyak dari yang memakan. Begitu sampai tingkat tinggi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.